Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu makalah yang ke-15 tentang berpikir kemarin. Kemarin yang pertama berpikir tentang ayat-ayat Allah yang akan menghasilkan tauhid kepada Allah dan tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemarin yaitu berpikir-pikir tentang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti hingga menghasilkan mahabbah cinta kepada Allah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kemarin yaitu berpikir-pikir tentang janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghasilkan tambah cinta kepada akhirat. Yang seterusnya wa minha, dan itu sebagian dari berpikir yang sesuai dengan hadisnya baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sittina sana, berpikir satu saat itu lebih baik dari beribadah 60 tahun. Itu fikratun, berpikir fi wa'idillahi ta'ala, di dalam ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil akhlaqi, untuk para makhluk, allati, yaitu wa'id atau ancaman, wasofa, yang sudah memberi sifat atau menerangkan siapa Allah biya, kepada ancaman a'da'ahu, kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca hadis yang ngeri-ngeri itu ya, ancaman-ancamannya Allah ya kan. Kalau perempuan contoh nampak rambut satu 80 tahun di neraka kan, itu enggak sholat di neraka sakor kalau semua laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Nah, sholatnya ibaratnya dangklek atau lewat-lewat waktu, nah itu masih di neraka yang paling enak, yaitu fawailul lil musallin, nah, dan lain sebagainya. Pelit umpama, jangan pelit-pelit, ancamannya karo masuk surga, dirindukan neraka. Wah, neraka itu berat gitu. Oh, diingat-ingat ancaman-ancaman seperti itu nanti akan menjadikan kita tuh takut, menjadikan kita tuh semakin berjaga atau semakin ibaratnya mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sembrono, yaitu melanggar larangannya Allah dan Rasul. Wa fima, dan di dalam segala sesuatu ada yang menyiapkan siapa Allah lahum, kepada ahli-ahli maksiat, minan nakali, dari sanksi lah istilahnya ya, atau peringatan berupa siksa lah, peringatan berupa yang siksa-siksa atau sesuatu yang enggak menyenangkan. Wal wabali, dan juga ketimpaan daripada musibah. Jadi andaikan kok kita itu mau mengetahui, berpikir apa yang Allah ancamkan gitu loh ya kepada kita, andaikan teledor, andaikan kok sembrono, andaikan berbuat dosa, andaikan berbuat maksiat, lah itu maka akan menjadikan kita itu semakin berhati-hati, semakin melahirkan rasa takut dan mengagungkannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bagaimana caranya kita itu menjadi taat, itu menjadi kenikmatan tersendiri daripada bermaksiat. Bagaimana kita itu caranya itu andaikan bermaksiat itu menjadi kita itu istilahnya tuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu maksiat-maksiat yang kecil. Siapa tahu walaupun itu maksiat kecil tapi kita nggak tahu bahwa Allah benci dengan itu kepada kita, kan nggak tahu kita. Itu begitu. Dan diingat-ingat, kemarin sudah saya terangkan ya, beberapa hal yang sengaja nggak sengaja itu tetap ditulis, tetap jadi. Salah satunya dosa, maksiat itu sengaja atau enggak tetap jadi. Maksiat itu tidak perlu syarat rukun. Nah, gitu loh maksudnya itu. Nah ya, maksiat itu bagaimanapun caranya tetap jadi. Sengaja nggak sengaja tetap
jadi karena nggak pakai syarat rukun. Nah, itu begitu. Maka para ulama kita tuh kadang kalau pas memuji Allah itu, kalau pas kepada Allah, iya ya Allah, engkau tuh sungguh baik. Aku berbuat baik itu engkau kasih lipat ganda 10 sampai enggak terhitung pahalanya. Tetapi sayangnya pakai syarat rukun. Nah itu. Nah kalau maksiat itu langsung jadi karena tidak pakai syarat rukun. Nah itu seperti itu masalahnya. Nyolong lu nyolong, langsung jadi walaupun enggak niat, walaupun enggak sengaja. Nah, tetap langsung jadi. Walal mu'alif rahimahullah. Qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang lacut, artinya bahagia, senang, menikmati perbuatan dosa, itu lafi jahimin, tentu pasti akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahim. Sebenarnya kita tuh lucu ya. Agak lucunya gini, yang pertama sebenarnya datuk moyang kita itu yaitu Nabi Adam itu penduduk surga. Tapi sebagaimana kita bisa kok sampai ke neraka? Kunci yang diberikan oleh Allah dan Rasul itu juga kunci surga. Lah kok bisa ya masih dobrak pintu neraka? Oleh nekat men ya. Walal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Nah, bahkan neraka itu kemarin kalau kita ngaji Daqaiqul Akhbar ya, 80 tahun diplong 80 tahun baru sampai. Nah, itu seperti itu. Umpama ya kan, yang kemarin katanya, wah enak Pak, nanti serempak dengan artis Daudo, nggak bisa lagi. Lah kemarin lo sudah bahwa neraka perempuan dan neraka laki-laki itu disekat berbeda. Nah, kok enak men ya kan? Walal mu'alif rahimahullah. Ya kan? Jadi nggak bisa lagi ya. Katanya nak nengok artis itu nggak bisa ya, sudah ya. Nah, jangan cita-citakan lah ya. Gitu. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah itu fakullan, maka tiap-tiap segala sesuatu itu akhadna, akan mengambil atau menghukum siapa kami, bidambi sebab dosanya, kulun atau tiap-tiap tadi. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man adapun ada orang-orang, arsalna, yang mengutus siapa kami, alaihi untuk orang-orang yang berbuat maksiat itu, saya utus hasiban, kami kasih angin puting beliung yang campur kerikil, yang campur api. Wa minhum, dan sebagian, jadi maknanya itu banyak hasiban itu ya. Ada yang memaknai pokoknya angin tapi pakai batu-batu berterbangan ngantemin kita. Nah, badai, tapi badai apa Ripita? Badai pakai batu. Nah, badai tapi pakai batu. Nanti pas kira-kira kena kepala centing ya gitu. Walal mu'alif roh. Ada yang mengatakan badai pakai batu yang batu panas. Nah, begitu kena langsung kepalanya hilang, hancur. Nah, gitu ada begitu. Macam-macam tafsiran-tafsiran. Nah, itu. Jadi intinya gini, setiap perbuatan kita yang tidak baik itu ada konsekuensinya. Ada hukumannya, baik di dunia apalagi di akhirat. Setiap perbuatan kita yang baik itu pasti bermanfaat untuk kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan harus ingat, perbuatan kita yang dosa atau salah atau maksiat itu selain berefek kepada kita sendiri, terkadang berefek untuk orang lain. Bukan merugikan kita sendiri, terkadang juga merugikan orang lain. Itu begitu. Diingat-ingat.
Jangan orang lain ndak nengok Mas Kemi ya. Nah, terus ibaratnya terus semangat, wah mumpung ndak ada orang. Nah, jangan sembrono, tetap balik ke kita. Wa minhum, dan itu sebagian dari kaum yang maksiat atau yang ingkar atau yang kafir, man ada orang-orang akhodat yang mengenai hu kepada man apa satu jeritan atau seksaan yang berupa macam petir, macam-macam lah. Pokok yang dari suara, tadi kan dari angin ibaratnya. Wa minhum, dan sebagian dari orang-orang yang maksiat atau durhaka kepada Allah, man adapun ada orang-orang khosafna yang menenggelamkan siapa kami bi dengan man al ardo kepada bumi, termasuklah korun ya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa minhum, dan itu sebagian dari man atau manusia, man adapun ada orang-orang aghraqna yang menenggelamkan siapa kami kepada mereka. Wa makana Allahu liyadlimahu wa makana, dan tiadalah siapa Allah tiada itu lihat limahum bahwa Allah itu mendolimi mereka. Jangan anggap bahwa ketika Allah menghukum itu Allah mendolimi mereka. Apa yang dialami oleh apapun dan siapapun itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Itu. Jangan keluh kesah kalau sudah tua. Dan itu. Diingat oleh perbuatan kita waktu ketika masih muda, ya. Itu. Jangan kok nyalahkan dokter, nyalahkan ini, nyalahkan itu, nyalahkan makanan ya. Salahkan diri sendiri. Nah, itu begitu. Kita ingat-ingat, kalau kita ingat-ingat, oh iya. Ingat bahwa ayatnya bahwasanya apapun yang kita alami baik di dunia maupun akhirat itu sebab akibat perbuatan diri kita sendiri, khususnya yang tidak baik. Itu begitu. Akhirnya kita tidak mudah nyalakan orang, kita mudah untuk introspeksi diri, kita mudah untuk bertobat, mengaku kelemahan kita bahwa kita butuh Allah, butuh ampunan Allah, dan butuh segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti jadinya begitu. Walakin kanu wa ma kana Allah, dan adalah siapa Allah itu lihat limahum bahwa Allah itu mendolimi mereka. Walakin kanu, tetapi ada siapa mereka angfusahum kepada diri mereka sendiri itu yatlimuna pada menganiaya dirinya sendiri. Nah, kalau kita kok mau berangan-angan berpikir, oh iya ya, setiap perbuatanku yang tidak baik itu akan berefek tidak baik untuk diri kita sendiri. Maka berpikir yang dianjurkan salah satunya mengingat janji ancaman Allah tadi, ya tawalladu akan melahirkan minha dari berpikir tentang ancaman Allah, akan melahirkan al-hibatu kepada takut. Ail khudri artinya berhati-hati minal ma'asi dari berbuat maksiat. Wa ijlala, dan juga mengagungkan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya asal kita ingat Allah itu mudah ya. Oh iya, Allah Maha mendengar. Oh iya, Allah Maha melihat. Jadi apapun keadaan kita itu Allah melihat. Oh iya, Allah Al-Basir. Hati kita berniat apa yang enggak baik, itu tetap diapa sama Allah, dipantau gitu loh. Kita tahu, kita yakin bahwa Allah memantau itu semua. Dan pasti hal-hal yang tidak baik itu kalau Allah tidak berkenan, Allah murka, itu nanti akan menjadikan kita itu terancam dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Akan menjadikan kita melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan itu sebagian dari berpikir yang dianjurkan, yang bahwasanya itu lebih baik dari beribadah 60 tahun kemarin, itu fitratun, berpikir fitaksiri nafsihi, di dalam kekurangan dirinya sendiri. Kekurangan dirinya tentang apa? Anit to'ati, tentang to'at kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah,
Aku ini umur 40, baru tahu ya Allah, baru ngaji, baru tobat. Itu belum sempurna ya Allah, nah, dan lain sebagainya. Ya Allah, lah aku sampai umur 80 ya Allah. Aku ini belum tahu sholat yang sesungguhnya macam mana caranya, tobat macam mana caranya. Baca Quran aku sampai segini ya Allah, aku belum tahu, belum bisa. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau meneliti diri kita sendiri, ngopenin kekurangan diri kita sendiri, kita nanti tidak akan apa? Istilahnya tuh tidak akan sempat untuk memikirkan, untuk mengurusi kekurangan dan kelemahan orang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita tuh ya. Kadang surganya urung tentu ya kan. Sudah neraka-nerakakan orang lain. Sudah dolim-dolimkan orang lain. Padahal kita sendiri ya sama dolimnya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Apalagi ini pesan ya, kita yang ngaji-ngaji ini jangan sok-sokan. Pak kita harus ngaji, tahu terus wah, aku harus ngaji. Nah, jangan begitu. Tata caranya kemarin di ngaji di depan ya, kita mandang kepada orang lain itu kebaikannya, kelebihannya, keistimewaannya. Bahkan andaikan orang lain yang kita tengok itu berdosa atau melakukan salah, pikiran kita itu bahwa tentu Allah maha pengampun untuk dia. Kalau kita belum tentu diampuni. Nah, itu caranya begitu. Siapa yang bisa menjamin diri kita ini bahwa kita itu diampuni Allah? Nggak ada toh? Nah, itu begitu caranya. Nah, cukup kalian. Loh, gurumu kan kalian kemarin kan, Pak Guru kan kemarin sudah ngomong. Nah, maka kita suruh ngaji, hadir kalau sebulan sekali, kalau bisa hadir apa namanya tafsir Jalalain. Itu untuk cadangan, kan gitu. Cadangan, andaikan guru kalian besok tidak bisa nolong, wong dia belum tentu bisa nolong dirinya sendiri. Kan nggak ada yang bisa menjamin gurunya di sini bahwa gurunya tuh masuk surga. Nggak ada kan yang bisa menjamin. Nah, itu makanya nanti kita cari cadangannya, yaitu syafaatnya Quran, kan begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Anil ibadati artinya kelemahan kita dari ibadah. Kadang tentang sholat sampai sudah tua kita belum paham. Sholat itu sudah 4 rakaat paling 2 menit. Yang ingat Allah betul-betul itu cuma berapa detik. Ya kan itu gitu. Ya, itu seperti itu. Yang ingat jemuran lah, yang ingat utang lah, yang ingat pasien lah, ya kan? Yang ingat nutut terpal lah. Ya belum yang berjado-jado kata Pak Rozak gitu kan? Walal mu'alif rahim. Wah itu sempat-sempatnya sudah tua tuh sholat tuh ingat anak orang, anak gadis orang. Nah itu begitu kadang ya kan? Walal mu'alif. Nah kita tuh maksudnya disuruh berpikir begitu. Disuruh berpikir tentang kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Lah umpama kita kok berbuat baik atau sedekah atau apapun itu ya kan. Ya kan belum tentu nanti harta kita tuh betul-betul yang ibaratnya tuh yang murni halal kan ya belum tentu. Makanya kita disuruh sedekah lah, disuruh zakat lah, disuruh berbuat baik untuk mensucikan harta kita. Ya karena di zaman akhir itu kalau nak nyari apa namanya halal yang murni itu sudah tidak ketemu lagi, tetap sudah bercampur-campur aduk, tidak karu-karuan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu zaman akhir itu kalau kalian nak kepengen nyari halal yang murni tinggal satu katanya, yaitu air hujan. Ya kalau ada hujan mangap. Nah, itu kata Imam Ghazali kalau kita pakai pakaian itu masih diragukan. Kalau kita pakai pakaian itu masih diragukan. Ya udah blejet ngono terus mangap. Itu udah kalau kepengen halal yang murni. Ya. Pakai pakaian kenapa kok menurut Imam Al-Ghazali itu masih diragukan? Karena bahan belum tentu dari orang Islam semua, kadang dari orang Cina, orang Nasrani. Ya beliau ya duitnya ya untuk mengembangkan agamanya, ya untuk musuhin kita orang Islam. Kan nggak ada yang murni seperti itu ya. Nah, itu gambarnya begitu. Aku peci ya Pak. Belum tentu ini peci orang Indonesia, orang Islam yang buat, bisa jadi orang non Muslim.
Nah, nanti hasilnya duitnya ya untuk mengembangkan agama dia. Ya untuk musuhi kita orang Islam ya begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Lah juga orang non muslim ya kadang orang sama-sama orang Islam dan musuh-musuhan dewek. Padahal paling gara-gara tutup terpal kadang. Masya Allah. Kadang ribut gara-gara masalah duit 1.000 2.000 ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Ya kita ini sudah tua, ini salah satunya yang kita pikirkan ya, kekurangan atau kelemahan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak Cik ya, tentang anak gadis orang tidak usah pikirkan lagi. Ya, yang penting itu kekurangan apa itu? Kekurangan ibadah diri kita. Itu yang terpenting ya, itu. Wal mu'alif rahimahullah. Ya entah kalau begitu ya kan itu. Ayanin ibadatillahi ta'ala artinya dari beribadat kepada Allah Subhanahu atau tentang beribadah kepada Allah. Wa fi iqbalihi dan di dalam menghadapinya Allah Subhanahu wa taala li suhtihi untuk kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Bi ityanihi dengan datangnya kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Manahahu maka tidak akan ada yang bisa menahan atau mencegahhu dari suhtunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'al ihsanillahi beserta yaitu berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat baik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita, mati kita, ibadah kita itu hanyalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ngaku-ngaku wae. Sholatku, puasoku, ngajiku, ilmuku, kebaikanku dan lain sebagainya. Padahal kalau kita teliti kita tuh tidak mampu apa-apa. Sholat ngabot beratnya tidak karu-karuan ya kan. Itu karena anugerahnya Allah kita mampu sholat. Karena anugerahnya Allah kita mampu meninggalkan maksiatnya Allah gitu. Nah, jadi ikhlas tuh gampang ya, kemarin sudah. Ikhlas itu asal kata-kata aku tuh kalian hilangkan. Itu mudah jadi ikhlas. Akunya dihilangkan. Kalau bahasanya orang tasawuf, orang-orang yang hakikat atau apa tuh katanya, itu kita naik ke makom fana namanya. Menghilangkan, menghapuskan diri sendiri. Keakuannya dihilangkan. Itu nanti rak mudah. Ikhlas tuh nggak sulit. Sulit tuh karena kita belum tahu caranya. Caranya itu tadi latihan. Keakuannya atau aku-akunya tadi itu dihilangin. Kan sudah hilang, kalau akunya hilang tinggal dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu gampang. Tapi kan aku yang sholat, aku tadi masalahnya. Padahal sholat itu kalau kita tidak dikasih anugerah fadl dari Allah nggak mampu. Ya, kenyataannya banyak yang tidak sholat kok, kan gitu. Ya artinya kan tidak semua orang dikasih kemampuan untuk bisa sholat, untuk mampu sholat. Jadi jangan sok-sokan kita ngaku aku sholat, jangan. Makanya lillahi rabbil alamin. Itu tadi lo gampang, akunya dihilangin. Gimana sih Pak caranya? Wis pelatihan, akunya tuh dihilangin. Nah itu ya. Ya titipan gitu Pak, maksudnya tuh. Jangan kok istrinya dihilangin gitu, bukan gitu. Diri sendiri loh, haddun nafsi atau kepentingan dirinya atau dirinya sendiri itu dihilangin. Nah itu caranya begitu. Nanti rak mudah. Ikhlas yang mudah, tawakal mudah, apa-apa mudah. Asal kita sudah tahu seperti itu caranya ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu dan tidak menciptakan siapa saya al jinna kepada jin wal insa dan manusia illa liya'buduna kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih bocoran ya. Sebenarnya begini. Sebenarnya
kehendaknya Allah itu, kita dikasih mata, itu sebenarnya karpe Gusti Allah tuh, karepnya Allah tuh ya untuk ngabdi kepada Allah. Ora kok ndelok hari keindahan kata Pak Janis tadi gitu loh ya. Kita dikasih tangan ya maksudnya Allah tuh suruh ngabdi kepada Allah. Dikasih telinga ya maksudnya Allah tuh telinganya disuruh ngabdi, suruh ibadah kepada Allah. Itu loh. Kaki juga begitu, lainnya semuanya juga begitu. Nah, ini kan enggak ya kan? Kita punya mata ya terkadang ya untuk hal-hal yang aneh-aneh ya kan itu. Padahal hakikatnya itu begitu. Ini diingat-ingat, ini belum pernah saya kasih tahu kalau yang ini ya. Ini karena kebetulan ibaratnya anugerah fadil dari Allah pas dikasih tahu. Nah, ini saya kasih tahu. Maksudnya Allah tuh begitu. Kan ini untuk beribadah kepada Allah. Ya maksudnya Allah kita dikasih pikiran itu tujuannya Allah ya ngabdi kepada Allah. Nggak kok gue mikirkan apa tadi Pak Janis? Keindahannya Allah, bukan ke makhluknya yang dimaksud Allah, tapi Allahnya gitu loh ya. Ya entah kalau kata Pak Janis seseran ya kan, akhirnya keseser-seser yang terpentingnya tidak ketemu. Nah itu masalahnya. Nah, dikasih mulut tuh ya juga begitu. Nah, jadi mata ya begitu. Sebenarnya maksudnya Allah tuh suruh untuk nengok hal yang baik, untuk baca Al-Quran, ya kan? Untuk nengok-nengok kebesarannya Allah tadi gitu. Bukan untuk ngintipin anak gadis orang, ya kan itu. Nah, qalal mu'alif rahimahullah. Nah, dikasih telinga juga begitu. Ya kan? Untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang arahnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kok ngundung dangdut ya kan itu. Nah, mulut juga begitu. Ya maksudnya untuk ngomong yang baik, baca Quran, zikir, nasihatin yang baik dan lain sebagainya. Orang kok kon nyekel mic terus gue karaoke nang panggung ya. Orang kok kon nyumbang lagu di pentas Ripita ya. Nah, maksudnya begitu. Seperti itu. Dan terus sampai apapunnya ya begitu. Cari sendiri nanti. Bahkan sampai yang dalam-dalam itu ya. Bukan untuk dijual hasilkan duit, bukan Mas Kemi ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Tapi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lupa itu loh biasanya. Lupa itu tadi. Bahwa tangan ini kalau Allah tuh maksudnya untuk ngabdi kepada Allah. Ora kok malah gua aneh-aneh. Ya Pak Janis itu apa? Ngobok-ngobok katanya. Nah, bukan begitu maksudnya. Hati-hati Mas Kemi nggih. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa qala ta'ala, oh iya, udah patek paham ya Mas Kemi ya. Bener Pak Cik maulah kan. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah menyangka siapa kalian semua, annama khalaqna, sesungguhnya menciptakan siapa kami, kum kepada kalian semua, kami menciptakan itu abasan untuk main-main atau sia-sia. Jangan anggap gue Mas Kemi ireng kok sia-sia, enggak. Ana gunane arek urung payu bojo ya kan. Ya kan dadaknya ngajar ngaji. Saiki dadi pakai sara ya kan, pengurus masjid. Ada manfaatnya. Qalal mu'alif rahimahullah itu ya kan. Bukan kok untuk yang aneh-aneh. Tapi sing tur-tur nu tinggal Mas Kemi ya. Wis ora ya? Wis ora. Qalal mu'alif rahimahullah. Gunakan yang untuk baik, yang bermanfaat Mas Kemi ya. Jangan abasan lagi, sayang ya. Nah, yang dulu tua-tua jejak rekam kita mungkin kurang baik, sudahlah. Cukup. Nah, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa semua yang diberikan Allah itu, baik yang di diri kita maupun di luar diri kita, sebenarnya maksudnya itu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Nah, itu begitu. Enggak kok untuk nurutin kesenangan kita gitu. Wa annakum, dan sesungguhnya kalian semua ilaina kepada kami, la turja'una, tidak dikembalikan. Jangan pernah menyangka bahwa kalian semua itu besok tidak kembali kepada kami. Jangan pernah menyangka bahwa kalian besok tidak mati. Belum ada sampai sekarang manusia itu yang melungsungi. Apa melungsungi? Reinkarnasi ya Bapak. Nah,
Itu loh yang apa namanya? Kayak ular loh. Nah, blongsong loh. Terus mudo lagi nggak ada. Nggak ada itu. Walal mu'alif rahimahullah. Wong Badur yang punya ilmu, kalau bulan muda muda, kalau bulan tua tua, ya tetap tua kok, kan gitu. Nggak bisa. Pak Jani kalau nak minta lah itu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Ya tawaladu maka melahirkan apa, berpikir tentang apa ini tadi, kekurangan diri sendiri kita untuk taat kepada Allah akan melahirkan minha dari kekurangan ibadah kita sendiri kepada Allah, melahirkan al-khayata kepada hidupnya pikiran kita atau hati kita. Tafakuri artinya inilah bertafakur tentang kekurangan diri kita, tentang ibadah kita, tentang keidaan kita kepada Allah, itu yazidu akan menambahi fi khaufika di dalam takutmu minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhammiluka dan akan membawamu ala laumi nafsika atas kejelekan dirimu sendiri, wa taubiqiha dan tercelanya dirimu sendiri, wa mujanibati taksiri dan menjauhi kekurangan, wal mulazimati tasmiri dan juga sifat menjauhi sifat-sifat yang sombong. Jadi wa mujanibati ya, dan menjauhkan, wa mujanibati taksiri dan menjauhkan dari kekurangan, keteledoran, wal mulazimati tasmiri dan menghilangkan sifat-sifat kesombongan. Jadi gini, kalau kita mau meneliti diri kita sendiri ya kan, itu kan kadang ngomong sok-sokan itu, wah baca Quran gini-gini, umpama lah padek lah kita baca Quran, ternyata kita masih banyak kekurangannya, artinya tidak tahu. Wa mulazimati tasmiri dan tetapnya sifat sombong supaya hilang. Contoh ya kan, Mas Kemir ngajar Quran tuh, sehebat apapun Mas Kemir ngajar Quran, kan masih ada kekurangannya, artinya nggak tahu. Umpama artinya tahu karena maca nang buku umpama kan, atau diterjemah, ya nanti maksudnya ya belum tahu. Nah, andai kan kok sudah tahu tafsirnya, ya melaksanakannya belum bisa dan lain sebagainya. Sholat kita kayaknya sudah bisa, ternyata ketika kita belajar masih banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, itu begitu. Kalau kita sholat lagi mobil tit ya kan, sopo lah ganggu orang sholat, nah, kan masih gitu di hati. Walal mu'alif rahimahullah. Dan masih banyak lagi itu tadi, yang ingat kreditan lah, ingat bank mekar lah ya kan, ingat angsuran lah ya kan, ingat anak gadis orang lah kata Pak Janis tadi dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu, kekurangan itu kita gali dari diri kita untuk supaya kita lebih baik lagi. Itu seperti itu. Wa minha ta'ang tatafakkaru fi ikhatati ilmillah bika wa nadrihi wa wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.